Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ikhwah, ayo talamid, kaifa halukum? Kaifa haluka? Kaifa haluki? Baik. Ana bihairin walhamdulillah. Saudara-saudaraku semua, murid-muridku semua, bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja ya, alhamdulillah. Ya, kita harus yakin bahwa kita dalam keadaan baik-baik saja ya. Meskipun sekarang sedang ada pandemi corona dan lain-lain, tapi yang jelas kita harus berpikir positif, kita bisa melalui semua ini dan kita tetap bisa belajar ya, jadi betul sekali kalimat tadi. Ketika kita ditanyakan apa kabar kalian, apa kabarmu, maka yang bisa kita jawab adalah ana bi khairin walhamdulillah, saya baik-baik saja, alhamdulillah. Ada kata alhamdulillah sebagai ungkapan rasa syukur kita atas semua yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik itu kenikmatan sehat, kenikmatan bisa belajar dan lain-lain. Ayat talamid fi hadhil fursah sanata'allam al-bab asmaul hayawanat. Ya, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang nama-nama hewan. Ya, pada kesempatan ini yang akan kita kuasai adalah kita mampu untuk menguasai mufradat atau kosakata dari bab ini, yang kesemuanya ada 10 kosakata. Yang ke 10 kosakata ini tentunya semuanya adalah nama-nama hewan. Jadi nanti pada bab ini ke 10 kosakata itu harus kita kuasai penuh, baik itu pelafalan ataupun penulisannya, terutama pelafalannya dan penulisannya ini. Yang kemudian berbekal dengan pelafalan dan penguasaan itu, kita akan mengenal tentang kalimat-kalimat percakapan yang terkait dengan kosakata-kosakata tersebut. Nah, yang nanti tujuannya adalah bagaimana agar kita berkomunikasi atau bisa berbicara dengan orang lain menggunakan kosakata yang sudah kita kuasai tadi. Oke adik-adik semua, seperti yang sudah kita ketahui tadi, yang pertama yang akan kita kuasai pada bab ini adalah tentang kosakatanya. Jadi nanti kita akan mendengarkan dengan jelas masing-masing kosakata itu, dan saya harap adik-adik ataupun teman-teman semua itu bisa mengulangnya di rumah dengan membacanya secara betul, bisa lihat di teks nanti atau bisa lihat di pelajaran di sini. Ketika saya membacakan masing-masing kalimat itu, masing-masing kosakata itu, mohon didengarkan dan nanti bisa menirukan. Jadi kita akan mendengarkan, kemudian akan kita kuasai di rumah dengan sendiri bagaimana agar kosakata yang sudah kita dengar itu betul-betul kita kuasai pelafalannya. Jangan sampai keliru ya untuk pelafalannya. Oke anak-anak, jadi ada 10 kosakata yang akan kita kuasai. Yang pertama bisa dilihat di situ ada qirdun, ya, qirdun. Qirdun atau yang berarti monyet. Qirdun, qaf, ra dan dal. Qirdun. Kemudian yang kedua bisa dilihat di situ ada zarafatun. Zarafatun. Zarafatun atau jerapah. Jadi ada zai, ra, fa dan ta. Zarafatun. Kemudian yang ketiga, adik-adik bisa lihat di situ ada jamusun. Jamusun atau yang berarti kerbau. Jamusun. Jim, fathah, mim, wawu dan sin. Jamusun. Kemudian ada, mungkin kita sudah sering mengenalnya, ada itu ya, baqaratun. Ini salah satu nama dari sebuah surat di Al-Quran. Baqaratun atau yang berarti sapi. Baqaratun, ba, qaf, ra dan ta. Baqaratun. Kemudian kita ke kosakata selanjutnya ada toirun. Toirun yang berarti burung. Toirun, to, ya dan ra. Toirun yang berarti burung. Kemudian selanjutnya adik-adik, di situ ada ditun. Ditun atau yang berarti kucing. Ditun, of dan to, ditun. Kemudian selanjutnya ada ghanamun. Ghanamun, gha, nun, mim. Ghanamun yang berarti kambing. Kemudian di situ ada kalbun. Kalbun, kaf, lam dan ba. Kalbun yang berarti
anjing. Kemudian yang terakhir ada, ini yang mungkin sudah hafal dan sering kita lihat ya, ada jamalun, jamalun yang berarti unta, jim, mim dan lam, jamalun. Itu kosakata yang bisa adik-adik hafalkan nanti di rumah ya. Harus kita bisa melafalkannya, kemudian kita bisa menuliskannya, dan bisa begitu kita juga tahu artinya. Jangan sampai kita hanya mengerti atau bisa melafalkannya tapi kita tidak tahu artinya. Jadi nanti diharapkan setelah ini adik-adik bisa menghafalkan secara mandiri. Itun itu artinya apa, jamusun artinya apa, bakorotun artinya apa, dan seterusnya. Ada 10 kosakata tadi. Oke, adik-adik semua dan teman-teman semua, setelah kita menguasai kosakata tadi, ke 10 kosakata tadi, kita bisa mendengarnya, kita bisa melafalkannya dengan sempurna, dan kita bisa menuliskannya. Kemudian yang akan kita kuasai lagi adalah tentang kalimat percakapan atau percakapan yang terkait dengan kosakata tadi. Karena ini masih kelas 3, jadi tidak jauh dari tentang madzalika, matilka. Jadi pada bab asmaul hayawanat atau nama-nama hewan, ini kita hanya dituntut untuk menguasai pertanyaan apa itu, apa ini, apa itu, apa ini. Nah, untuk menanyakan apa itu dan apa ini di hewan itu menggunakan kata ma yang berarti apa. Seperti yang sudah kita ketahui, kalau kita menanyakan orang maka kita menggunakan kata man. Man ismuka, seperti itu. Siapa namamu? Nah, kalau hewan ini menggunakan kata ma. Kalau ini ma hadza, ma hadhihi. Kalau itu ma dzalika, ma tilka. Jadi nanti ada ma hadza dan ma hadhihi, ada ma dzalika dan ma tilka. Berikut penjelasannya. Penggunaan kata hada dan hadihi, dzalika dan tilka itu kalau untuk hewan itu melihat kalimatnya. Jadi ma dzalika tilka hada hadihi itu dibedakan seperti yang bisa kita lihat. Hada itu untuk orang dan atau benda yang tidak ada taknya kalimatnya, atau hewan juga yang tidak ada taknya. Dzalika juga sama untuk orang laki-laki, yang laki-laki dan benda yang tidak ada taknya. Sedangkan hadihi dan tilka itu untuk perempuan atau benda atau hewan yang kalimatnya itu kosakatanya itu ada taknya. Jadi ketika kita ingin bertanya kepada seseorang, menanyakan bahasa Arabnya apa, misalnya kita sudah tahu ya, ini namanya hirdun, misal kera itu hirdun, maka memakainya mahada. Mahada, kenapa memakai mahada? Karena hadza itu untuk kalimat atau kosakata yang tidak ada taknya, hirdun tanpa tak, hirdun, maka harus memakai mahada. Mahada apa ini? Hadza hirdun. Sedangkan kalau yang ada taknya, misal zarofatun, maka kita harus memakai hadhi. Ma hadhihi, hadhihi zarafatun, hadhihi zarafatun. Nggak boleh ma hadza tidak boleh. Harus ma hadhihi, hadhihi zarafatun. Dzalika dan tilka juga sama. Dzalika untuk yang tidak ada taknya, sedangkan yang tilka untuk yang ada taknya. Jadi kalau menanyakan jamusun, semisal kerbau, maka pakainya madzalika. Madzalika apa itu? Madzalika, dzalika jamusun. Sedangkan kalau sapi, karena baqaratun ada taknya, baqaratun, maka memakainya tilka. Ma tilka, tilka baqaratun. Itu ya adik-adik yang perlu kita garis bawahi. Jadi ketika kita ingin berkomunikasi dengan kosakata yang sebut tadi, kita harus bisa membedakan perbedaan antara hada dan hadihi, yang berarti ini kedua-duanya, dan kita juga bisa mengetahui perbedaan antara dzalika dan tilka. Dzalika itu untuk apa, tilka untuk apa, hadihi untuk apa, dan hada untuk apa. Jadi memang meskipun
secara umum perbedaannya itu hanya untuk yang ada ta dan yang tidak ada ta. Hada dan dalika itu untuk yang tidak ada taknya, hadhihi dan tilka untuk yang ada tak. Bisa dipahami adik-adik ya, gampang ya. Yang jelas kita harus bisa berpikir positif, kita harus bisa berpikir bahwa kita bisa menguasai apa yang ingin kita pelajari. Anggap saja semuanya gampang. Kita tidak perlu berpikir bahwa ini sulit, bahwa ini tidak bisa kita kuasai. Karena kalau kita sudah berpikiran seperti itu, kita akan sulit untuk belajar. Anggap saja semua apa yang ingin kita pelajari itu mudah, bisa kita kuasai. Sehingga nanti terpikir atau ada dalam pemikiran kita bahwa kita bisa menguasainya, sehingga kita bisa bersemangat. Oke adik-adik, setelah kita mengenal mufradat tadi, ke-10 huruf tadi, dan juga kita bisa mengetahui, mengenal meskipun sekilas tentang pertanyaan-pertanyaan atau percakapan yang terkait dengan ke-10 kosakata tadi, maka kita tinggal mengevaluasi sejauh mana pengetahuan kita, sejauh mana kita bisa menguasai apa yang sudah kita pelajari tadi dengan mengisi soal yang sudah saya siapkan di bawah. Jadi tinggal nanti diklik di bawah ini, di deskripsi video nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah kakak siapkan. Kakak juga nanti silahkan menghubungi nomor yang ada untuk meminta passwordnya. Jadi tidak semuanya bisa mengaksesnya, hanya orang-orang tertentu yang mau menanyakan passwordnya. Jadi bisa untuk semuanya, silakan semuanya mengisi passwordnya, silakan tanya ke nomor yang ada pada deskripsi. Nah, silakan nanti adik-adik setelah bisa bisa mengerjakan, sekaligus juga bisa melihat sejauh mana kemampuan yang sudah dikuasai oleh adik-adik dan teman-teman semua. Bisa dilihat skornya berapa. Nah, nanti setelah lihat skornya bagus, tetap harus lebih semangat lagi, dan kalau skornya kurang atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan, silahkan diulang-ulang lagi video ini, silahkan diulang-ulang lagi untuk menghafalkan kosakata-kosakatanya, silahkan dipelajari lagi apa perbedaan dalika, tilka tadi, hada-hadi tadi, sehingga kita betul-betul bisa menguasai bab tentang asmaul hayawanat ini. Oke, sekian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga video ini membantu. Sekali lagi kita harus optimis bisa melewati pandemi corona ini, dan kita bisa ketemu lagi di sekolah nanti. Oke, salam belajar, salam semangat. Assalamualaikum.